hari ini mungkin ada Ini Amazing Muharram, acara tahunan setahun sekali dan banyak kegiatan positif di dalam seperti biasa dan ya udah bertahun-tahun ikutan. ini tadi pembangunan masjid itu proyek proyek dari sana atau seperti Waktu itu saya diajak sama Ustadz Fatih ya di tahun kemarin, ada pembangunan Masjid Yokohama gitu ya, dan memang saya juga suka gitu, Jepang juga memang menarik di sana dan kayaknya memang saya pernah jalan sama anak saya tuh di Tokyo Chami waktu itu, di Tokyonya gitu ya, ada masjid gede gitu Tokyo Chami, tempat pernikahannya Syahrini ya. Sama anak cowok saya bilang ini, bagaimana ya ini ya ladang pahala aja bikin di sini, karena kan jarang yang muslim di sana. Jadi karena masjid cuma satu, pada berbondong-bondong ke situ sekaligus makan halal, beli di situ segala macam, ini pasti pahalanya gede banget gitu kan. Enak juga kalau punya masjid di sini gitu. Tapi alhamdulillah nggak taunya kita diajak untuk ikut serta proyek pembangunan masjid Yokohama gitu. Walaupun bukan di Tokyo, tapi seenggaknya ada ajakan di sana. Udah seneng. itu terlibat dari awal? Dari awal ya, dari sejak diajak ya, karena kalau awalnya sendiri dari tahun 2021 belum menemukan cara, tapi teman-teman yang di Jepang ini, Mas Arif dan teman-teman itu udah berupaya gitu. Kita kan memang kemampuan kita hanya di mengamplifikasi gitu kan, dan alhamdulillah responnya bagus juga. Saya pikir di awal kan, wah ini pasti jauh ya, belum tentu pasti jauh dari Indonesia, belum tentu responnya bagus, tapi nggak disangka kalau nggak salah 2 bulanan terkumpul untuk pelunasan tanahnya saat itu hampir 8 miliar kalau nggak salah, dan deadline itu Desember, karena di Jepang itu kalau ada deadline mau beli sesuatu ada deadline, belum punya duit itu masuk penjara, kena masalah hukum lah. Kan kasihan juga teman-teman di sana kan. Akhirnya kita coba support maksimal, nggak taunya bukan cuma lunas tapi bahkan ada sedikit modal untuk pembangunan. Sedangkan abang menjadi minoritas kan ya kalau di Jepang. Dan untuk pembangunan masjidnya sendiri tuh ada kendalanya sendiri nggak sih? Emang nggak mudah ternyata bangun di sana kan, karena mungkin ada stigma kesalahpahaman mengenai Islam kan gitu kan, dan minoritas juga, dan pembangunan itu harus dengan izin yang khusus kan gitu kan. Nggak bisa kita tiba-tiba bikin bangun rumah sama bangun masjid. Kalau di sini kan main bangun aja, tiba-tiba jadi masjid juga nggak ada masalah kan. Kalau di sana harus ada izin khusus. Dan ternyata semacam notarisnya di sana juga Jepang mu'alaf juga gitu. Dia ngerasa kalau bukan orang Jepang yang ngurus mungkin nggak akan semudah ini gitu kan. Diceritain pas kita kemarin ke Jepang, dia di panggung, akhirnya memeluk Islam akhirnya, karena ikut proses itu gitu. Dan sampai kepada pelunasan, sampai kemudian sekarang proses pembangunan itu udah sebuah progres yang jauh sih. Dari awal yang kita lihat baru sketch gambar aja, sekarang udah sampai situ, ini udah jauh banget. Dan warga Indonesia kalau kita kesana tuh rame banget yang datang dari kota-kota lain untuk ikut support ini ya, karena milik orang Indonesia menggagas ya, jadi mereka juga ikut semangat gitu. Sistem penggalangannya itu seperti apa sih Mas? Apakah ada juga mungkin, dan karena Mas Ari juga kan public figure ya, mungkin menggunting di teman-teman selebritas juga untuk ikut penggalangan dana atau seperti apa? Jadi kita ajak beberapa teman-teman yang, jadi maksudnya memang kan kesukarelaan ya, yang mau ikutan ayo gitu ya, ini bukan bisnis dunia yang kita lakuin segala macam kemudian dapat returnnya sekarang gitu ya, mau ikutan apa enggak gitu kan. Memang nggak mudah untuk kita bisa ngajak, tapi banyak juga kok ya akhirnya berangkat teman kita 6 orang, sebelumnya 4 orang, dan mungkin kedepannya bisa ngajak lebih banyak, karena kemampuan mereka mengamplifikasi info ini sangat penting gitu ya, sangat orang tahu. Banyak ternyata yang baru tahu, belum tahu KPN ini banyak juga. Sampai akhirnya Wisnu kemarin ada yang viral ketika di azan, kemudian tambah lagi kemudian bantuannya. Jadi buktikan bahwa tersebarnya informasi ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan ya, makin tersebar makin banyak support gitu. Dan juga desainernya atau juga semua yang punya effort di sana benar-benar bukan berdasarkan bisnis semata gitu ya.
desainer juga mendesain besar di beberapa negara. Beliau kesini memang karena ingin ikutan membantu. Jadi menurut saya ini kerja kolektif ya, dan Indonesia udah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini termasuk solid ya. Sorry kata. Solid banget gitu untuk membangun ini, nggak merasa ini karena hanya Indonesia saja. Saya juga mungkin aja di antara yang menyumbang ada juga yang mungkin bukan muslim juga ada gitu mungkin. Dan kita bertemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha, saya mau nggak nyumbang, boleh nggak nyumbang sekian gitu. Bahkan motor yang kita leleng yang berikan Mas Gilang kan, Mas Gilang apa namanya, MS Glow, Juragan 9. Beliau yang membeli lelang motor kita untuk pembangunan ini gitu kan. Jadi memang banyak yang akhirnya kontribusi dan ikutan dalam keadaan terbuka atau juga mungkin sembunyi-sembunyi gitu. Dan kita menganggap ini sebuah sebuah hal yang positif ya, apapun itu. Nah, Sedikit mungkin soal kemarin habis dari Sydney itu seperti apa sih, berapa lama di sana? Sydney ini kemarin karena sebenarnya kita udah bikin visa ya dari habis Lebaran kan. Kemudian janji mau liburan ke sana karena anak saya yang perempuan pengen kuliah di sana gitu, mau ngeliat kampus gitu kan. Qadarullah waktu kita lagi traveling sama istri ke Cina, dapat kabar tawaran haji gitu kan. Tawaran haji itu sebulan kan ya. Nah kemudian sedih dia, takutnya nggak jadi nih liburan saya gitu. Akhirnya ya diatur sama istri bagaimana caranya tetap bisa ke sana. Ketika liburan selesai pun dia udah bisa balik lagi gitu. Jadi ketika pulang haji saya cuma sehari di Jakarta langsung berangkat lagi sana karena biar anak senang kan gitu, karena dia udah ngarepin lama-lama, katanya janji bapaknya malah berangkat haji sebulan lagi, takut liburan keburu habis kan gitu kan. Jadi benar-benar di tanah suci itu 53 derajat panasnya, ke Australia itu 8 derajat 9 derajat gitu. Jadi benar-benar jomplang banget secara suhu ya. Tapi itu momen relaksasi sih habis kemarin sebulan, kemudian agak cobaan fisik lah ibaratnya, di situ lagi bisa bersantai sama keluarga. Jadi ya begitulah, kita pikir kombinasi yang bagus. Itu berapa hari di sana? 2 minggu. Jadi sekalian selain untuk jalan-jalan, sekalian untuk cari-cari kampus di sana. Memang udah ada rencana akan fix di sana atau seperti apa? Jadi anak saya tuh ada proposal ke saya gitu ya, pengen kuliah di sana karena gini. Dari namanya dia masih SMA ya, belum masih 2 tahun lagi juga gitu kan. Tapi itu sebuah hal yang positif ya, berarti dia punya plan ke depannya, dan kita harus sebagai orang tua mendukung niat positif itu. Entah nanti kesana atau enggak, nanti kan tergantung takdirnya gitu. Tapi keinginan positif ini mau kita budayakan ke putra-putri kita gitu. Nah, kemudian ketika ke sana jurusannya mana, ayo kita nganterin aja gitu. Tapi selain di sana ya ternyata traveling juga, kemudian ketemu sepupunya yang ada di sana kan. Dia baru tahu ternyata kita punya sepupu di sana yang ternyata dia ngerasa kayak seru banget gitu punya sepupu di sana, dan dia ketertarikan dengan bahasa, dengan culture segala macam. Dia kayak mau ngobrol, pengen tahu kehidupan di sana, malah sama sepupunya sendiri. Aku kayaknya betah deh di tempat Maya, di tempat Maria gitu kan gitu. Kalau saya sendiri sebagai orang tua kan, ketika anak mau merantau, apalagi anak cewek, kan ada beberapa hal yang harus jadi pikiran kan. Harus siap-siap sakit hati juga kan, siap-siap ngelepas ya anak cewek satu-satunya kan gitu. Dan ya kalau betah bisa nggak balik lagi kan gitu. kita pikir, cuma dalam hati juga come on, Jakarta Australia itu cuma 7 jam kayak naik mobil ke Jogja gitu. Jadi seperti jauh di peta, tapi ya kita mesti monitor kok, insya Allah gitu. Dan saudara di sana siapa untuk jadi orang tuanya di sana gitu. Ada melegakan juga karena circle baik juga. Tapi menarik sih, jadi ke sana banyak pikiran kita, wawasan kita banyak yang terbuka gitu ketika ke sana. Ketika
ketika di sana juga kalau nggak salah sempat ikut itu ya gerakan yang Free Palestine di sana. Iya, benar. Itu seperti apa tuh? Mungkin perbedaannya dengan gerakan yang di Indonesia itu seperti apa? Banyak hal ya, ibaratnya mereka melakukan setiap hari Ahad ya, setiap hari Minggu ya, itu rutin gitu, dan itu bukan hanya Muslim aja gitu. Mereka yang mungkin secara sosial konsennya sadar gitu bahwa terjadi ini nggak mesti harus jadi Muslim untuk bela Palestina, jadi manusia aja udah jadi syarat yang cukup tepat untuk bela Palestina. Dan apa yang mereka lakukan ini bernarasi dengan, mereka tuh ada waktu untuk kemudian bernarasi, kemudian ngungkapin pikirannya itu keren-keren, angle-nya bagus-bagus. Memang kita lihat ya, dengan kita keluar negeri kita jadi tahu sudut pandang yang berbeda dan keren menurut saya sih. Caranya juga elegan. Ya sekali lagi ya, kontranya memang dengan aparat keamanan setempat gitu kan, karena warga Jewnya juga banyak di sana. Nah, uniknya ya memang kenapa di Indonesia nggak seramai di sana ya, saya pikir gitu kan tadinya. Tapi kan karena negara kita kan pro Palestina juga, jadi apa yang mau dituntut kan gitu kan. Mereka meminta untuk nggak ada hubungan diplomatis, putus hubungan bisnis segala macam kan dengan Israel. Tapi di sana kelihatan yang support tuh anaknya yang keren-keren gitu loh, maksudnya anak-anak gaul, anak yang itu kan daerah wisata yang dilewati sama mereka tuh. Saya pikir cuma ada di Melbourne, katanya Sydney pun begitu gitu ya. Kemana-mana pakai kefiah gitu, udah sesuatu yang kayaknya jadi lifestyle gitu. Saya lihat menarik ya, maksudnya sebuah negara yang nggak diakui secara legit oleh PBB justru benderanya berkibar di semua negara gitu. Jadi menjajah sejarah ideologi, justru Palestina menjajah seluruh dunia sekarang nih kan gitu. Walaupun secara tatanan kepolitikan yang jajah Israel kepada pemimpin negaranya itu. Tapi ini sebuah hal yang positif menurut saya. Menurut saya pada saat saya ada kesempatan untuk ikutan itu, kenapa tidak? Why not gitu. Apalagi salah satu ketua aktivisnya teman saya juga gitu, namanya Moms for Palestine, ya, ibu-ibu yang ikutan aktif untuk membela Palestina. Menurut saya sih ya, ini perlu kita sebarkan juga, luaskan ke Indonesia, bahwa saudara kita yang ada di sana semangat kok gitu. Mereka boikotnya beneran, mereka boikotnya benar-benar niat banget gitu. Kita mungkin masih ada kayak mikir-mikir mau kayak gimana, tapi mereka solid gitu. Terus kemarin kan liburan berarti di musim salju ya, itu pasti kan dingin banget. Nah itu anak-anak rewel nggak sih atau enjoy aja di sana? Mereka sih happy aja ya, maksudnya memang itu kita saat itu saya terakhir waktunya membuat mereka ya, memang saya dedikasikan waktu saya ini, nggak ingin kerjaan, nggak apa segala macam, memang buat temenin mereka untuk ke sana. Ya agak bingung saya, habis kepanasan gitu, sekarang kedinginan gitu, yang aduh pada meler di mana-mana gitu kan, ilang saya pada beku gitu kan, ibaratnya waduh ini saya ngerasa waduh saya habis di traktir Allah di tempat panas sama dingin nih, ini kayak terapi ya. Kayak lagi di spa saya nih gitu kan. Tapi ya itulah, anak-anak happy semuanya, sampai mereka kepengen yuk kita berapa tahun sekali kesini gitu kan ya, karena mungkin karena lingkungannya juga menarik dan juga nggak kayak turis kita di sana, kayak lokal malah jadi rasanya gitu, senangnya. Kemarin sempat main salju, terus kalau nggak salah Atala tuh sempat kayak matahin properti di sana tuh, gimana sih kronologinya, terus kelanjutannya? Jadi ternyata pas kita ngobrol ya tuh anak memang ternyata ngincer gitu ya, tanda gitu kan, waduh ya, maksudnya mereka kan strict banget sama peraturan ini, gini harus langsung bangun, ini berapa detik harus gini, soalnya takut kena gitu kan, mereka dengan peraturan yang itu kan. Dia kan emang unik ya, paling kecil nih unik, dia selalu pengen cari perhatian ya gitu. Kalau main bola dia harus mau yang nyetak gol, pokoknya harus yang selebrasi gimana, pokoknya dia gitulah kan, dia komedian di rumah gitu. Karena dia kakaknya udah pada belasan tahun, dia baru lahir kan gitu kan, sesuatu yang pokoknya dia beda sendirilah. Nah ketika itu di mana dia bisa dapat perhatian ya, salah satunya dengan cara wah itu berdiri sembarangan gitu cuma ketika nabrak gitu, maksudnya minta rekamin atau emang udah ngincer gitu, pakai cepat gimana, dapat nggak ya gimana nih, anak kira takut patah apa gimana, habis itu pada kabur kan. Ini dapat nggak pindah, wah itu gimana gitu ya, nih anak emang ya bagus lah, ada sesuatu yang mau dibuktikan sama kita gitu, walaupun kita ketar-ketir juga kalau suruh ganti bagaimana, itu kan fasilitas
fasilitas apa namanya umum ya, fasilitas wisata juga gitu. Nggak tahu itu barang emang lepasan juga pas dipasang lagi sama dia. Oh begitu doang. Kita udah ganti kali ini. Katanya udah aman. Musim liburan kan udah mau selesai ya, anak-anak mulai kembali ke sekolah lagi kapan sih? Udah masuk dia langsung masuk. Jadi habis kita pulang besoknya langsung masuk dia mereka tuh. Jadi banyak story yang mereka ceritain gitu. Alhamdulillah. Ya, kayaknya Sama-sama, Mbak.